si Minto di sini, ini kan tahu kan yang ranjang 2 tingkat, yang spring bed 2 tingkat yang bisa ditarik. Nah, jadi kan si Minto sama Yusan di bawah. Posisinya yang paling dekat dengan yang di atas itu Minto, dan sebelahnya Yusan. Tiba-tiba saat malam datang, si Minto berubah ke sana dan si Yusan ke sini. Berubah. Dua-duanya nggak pakai baju. Apakah yang terjadi? Bentar, ini dari sudut positif. Mereka kepanasan. Negatif, mereka saling TTI. Dia waktu itu pas turun tangga, pas mau pulang, itu kayak, aduh kok gini banget itu. Oh, berarti mereka saling tusuk. Iya. Sekarang kita masuk sesi yang namanya ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Iya, ngos-ngosan ya, bener sih. Udah ya. Karena ngos-ngosan. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oh, Aduh. Oke, mulai sekarang konten ini di Kuca namanya ngos-ngosan. Makannya, jaji juje jo. Oke, thank you everybody. Ya, kalau harus kalian tahu, syarat-syarat dia datang sini tuh bukan duit, Ya, betul. bukan tanda apa tuh, bukan dari tanda persahabatan, perkenalan, apapun itu, hanya kopi. Kopi. Kopi menyatukan kita semua. Ini endorse ya? Ini kan kopi saset, Oh. kita nggak ada endorse. Nggak ada. Kalau endorse baru sebut ya. Ya, untuk mengundang anda ke sini itu, ya Pak, Ya Bu. Kak. Lah, kan Pak sama Bu. Ya. Iya kan? Betul kan? Pak sama Bu ya? Ya, saya ibu. Iya. Garing. Gini. Justru yang garing loh ya. Iya, justru yang garing. Iya, betul. Crispy. Iya. Nggak overcook. Lebih mahal ya. Ya, lebih mahal. Gini, ngundang anda ke sini itu saya bingung mau ngobrolin apa, mau konsepnya soal. Halo, tuh kan dijawabnya. Udah nggak usah bingung. Gini, kalau ngobrol santainya gue yang bawa ya. Iya. Pasti ada ini. Banyak yang penasaran nih. Oke, ya kan? penasaran nih. Yang penasaran itu Kenapa badan lu gede? Bukan what? Kenapa badan lu gede? Oh, karena dia makan. Iya lah, kan konten makan harus besar Iya. badannya. Iya. Banyak yang bingung. Ah? Anda itu penghasilan Anda selain dari YouTube itu dari mana? Dan penghasilan Anda itu pasti besar. Soalnya gini, Anda setiap hari konten. Sampai upload itu cuma 2-3 hari upload, 2-3 hari upload, 2-3 hari upload gitu terus ya kan? Sehari. No, sehari. Tiap hari sekarang. Uploadnya sekarang tiap hari? Iya, tiap hari. Sorry nggak nonton, gua jarang. Nggak ajar. Ya. Setiap hari konten. Ah. Nah, itu dapat income duitnya nggak mungkin dari YouTube Ya, doang. Terus penghasilan lain dari mana? yang pertama sekali, ini aku cerita apa ya istilahnya? Dibilang realistis, mungkin agak sedikit di luar ekspektasi juga ya. Jadi sebelum YouTube itu tahun 2017. Sebelum YouTube tahun 2017 itu aku udah mulai nabung. Itu awalnya. Oh, berarti passion Anda itu udah lama. Sama dong. Oleh karena, tapi ada karena sesuatu. Kenapa aku nggak mulai dari tahun 2017? Ya, kenapa? Karena ada something yang nggak mengizinkan saya untuk ke YouTube. Siapa? Sebenarnya saya sudah tahu. Siapa kan dia? Biar penonton nonton. Aku akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tadang! Ya, Anda yang gigi bersih. Malah iklan Ciptodon. Jadi dari tahun 2017 itu kemarin tuh udah ancang-ancang, udah siap segala macam untuk YouTube. Tapi ternyata belum dapet apa ya istilahnya support dan izin dari jadi Istri. ya, jadi belum dapat support sama istri dulu. Mantap. Bangsat. Silahkan, di sini bebas. Kalau di konten Anda tertahan dulu. Iya, Anda untuk aku nggak bisa ngomong. Karena subscriber Anda itu orang-orang yang yang kritis sekali. Iya. Jadi kalau di sini serap Iya. ngomong kompol memang. Jadi dari sama ada Sampai 2017 nggak diizinkan sama istri. Jadi nggak diizinkan sama istri, jadi akhirnya nabung dulu. Nabung juga tanpa sepengetahuan istri. Jadi ditabung, disimpan sama seseorang yang dipercaya. Ya. Terus akhirnya pada
Boleh. Nanti lupa nih ceritanya. Sampai akhirnya tahun 2020 awal, ternyata setelah pergantian musim, ya kan, musim berganti, pelatih ganti kan. Jadi diizinkan nih sama pelatih yang baru. Istri yang baru. Iya. Sebut aja istri yang baru. Agak sedikit-sedikit gitu. Nggak apa-apa gagal berumah, gitu. nggak apa-apa gagal berumah tangga bro, nggak apa-apa. Asal jangan gagal dengan kehidupan. Woi. Padahal saya belum nikah, saya sok tahu. Masa saya mengajarkan Anda? Iya. Tapi saya dan kami semua yang ada di sini itu belajar dari pengalaman Anda. Woi. Iya. Pokoknya itulah. Intinya baru 2020 baru dapat izin dan modal di awal itu aku tahu kan modal YouTube itu bukan modal yang kecil ya. Iya benar. Bukan modal yang kecil. Tapi ya nggak masalah juga kalau kita seandainya ada alat seadanya juga nggak masalah. Iya. Sebenarnya tapi kan oleh karena aku mungkin kepengennya dituntut secara profesional dalam YouTube, itu tingkatnya benar-benar sulit dari awal kan, butuh modal juga karena juga konten makan. Yang dimana orang belum kenal siapa saya kan, nggak tahu mana-mana orang mau YouTube di sini nggak mungkin dikasih free, nggak mungkin dikasih apa kan. Jadi benar-benar dipikirin. Akhirnya kalau nggak salah itu terkumpul uang sekitar 40 lebih lah, 45-an gitu kan untuk modal. Udah dijadiin modal dan sampai sekarang alhamdulillah udah monetize dan sekarang tempat makannya udah free, jadi modalnya masih bisa tercover. Ya, paling transport, rokok, ya, kopi, paling itu aja. Itu juga ada beberapa kafe yang udah make up sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Kayak barusan kita. Oh, barusan saya ikut di kontennya dia. Soalnya pipetnya itu pakai hygiene step. Biasanya tempat kafe ini harus kita apresiasi. Walaupun kafe ini di desa, Anda memperhatikan higienis itu nggak sih? Dan ternyata jadi food vlogger itu enak ya. Makan Begitu datang. Tapi wait, tunggu dulu. Di menit-menit awal pas kita syuting jujur, saya nervous. Oh, masih nervous. Soalnya kan itu on road, dilihatin semua orang. Dilihat ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngejek. Iya. Karena kita berdua kan. Oke, mereka nggak akan. Ganteng. Jadi saat malam hari gantengnya. Ya, kalau siang hari. Kalau siang-siang kita burik. Burik apa sih, Kak? Burik ini burik. Burik. Kalau di konten Anda tidak bisa merokok. Ya, betul. Benar. Betul. Ya kan? Tapi banyak orang nggak tahu juga subscriber itu bahwa aku merokok. Serius? Banyak nggak tahu. Bahwa Anda dulunya nakal. Wah, kok itu disebut juga? Iya. Sepertinya di sini semuanya aib saya keluar semua di sini. Iya, di sini Anda dituntut untuk jujur. Kemarin datang Minto, Ejo, kan, dengan polemik kehidupan yang aneh. Oke. Apakah Anda memiliki kisah-kisah yang aneh? Kita sedikit membuka tabir kehidupan Anda di sini. Kalau aku akan cerita sedikit ya. Iya. Mungkin kenapa aku ini punya seorang tim kameramen. Oke, kira memiliki seorang kekasih. Nah, ini beda. Jadi ini tim kameramen saya ini dari nol udah bareng YouTube. Oh, kayak pembensin. Iya, dari nol. Kebetulan ketemu di pembensin juga sih sebenarnya. Oh. Jadi dari nol. Sejarah masa lalu kami itu sedih sebenarnya. Ngemis? Bukan. Kami tidak mengemis, walaupun sedikit gelandangan dan gembel. Tapi ganteng. Oh iya dong. Dulu. Sekarang. Hei, dia nggak setuju dibilang ganteng tapi bohong. Ternyata Molly tahu, guys. Dia ini memang sebenarnya ganteng. Tapi di mata orang tua dan istrinya. Iya, tapi nggak di mata Molly. Ya, jadi sejarah yang buat itu kami tuh punya band dulunya. Sebelum YouTube itu punya band. Sama si Yuzan. Sama Yuzan kameramen. Tapi entah kenapa setelah kami gagal. Langsung saja, Bu. Anda gagal. Aku tuh sudah bikin satu album. Iya, udah sampai sekitar satu album, mini album. 6 lagu. Setengah lusin. Sudah gagal. Udah sampai diundang kemana-mana, udah sampai ngisi acara pembukaan Zoom segala macem. Akhirnya
bubar. Collapse. Bubar. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Karena Anda menikahi vokalis Anda sendiri. Tidak yang dinamakan band itu, jangan ada Ya, kecintaan. betul. Itu sudah peraturan tidak tersirat. Betul sekali. Ini baru kali ini. Dan Anda Yuzan, Anda itu memacari keyboard Anda sendiri. Iya. Iya, makanya hancur. Adiknya vokalisnya. Oh, adiknya. Adik. Oh, berarti kalian hampir berapa? Ipar. Iya. Betul. Ternyata Yuzan ya. Akhirnya gagal. Kalian pria-pria modus ternyata. Sebenarnya aku tuh gimana ya? Sebenarnya tuh aku tuh nggak mau bubar sih. Tapi oleh karena Yuzan yang bubar duluan ya ikut aja lah. Oh, iya. Enak gitu kan. Serius? Soalnya. Kau Zan yang ngajak bubar Zan ya? Dia ngajak. Oh. Iya ngajak. Kak, Bingung ya, bingung ya. Kak berarti yang ngajak. Oh iya, siapa sih ngajak aku? Kan band dia yang buat. Oh iya, aku ada bubar nih. Aku bubar. Memang Anda seorang frontman, bro. Walaupun posisi di belakang sebagai drummer, berarti Anda yang membuat segalanya, ya kan? Berarti gini. Which is kita ini seniman. Oke, Gue juga dulu ngeband, tapi gagal juga. Iya. Gagal karena? Gue gak berbakat. Sumpah, Enggak, terakhir lu. festival itu aku dikata-katain orang. Festival di mana? Festival di itu zaman SMA nggak di Kayangan. Di Kayangung. Iya, gagal. Tahun main berapa? di- Tahun berapa? 2010. 2010. Iya, itu pas aku masih sekolah. Oh iya, betul. 2010. Terus ada lagi festival ya tahun 2014, Ini Anda. 13. Kalian. Enggak di Kayangung. Oh, Anda jadi juri. Iya, betul. Kok Anda tahu? Apa? Ya nggak mungkin Anda ikut bro. Iya kan? Anda kan sudah senior. Iya. Jadi Jo, kali ini kita bakal nanya, aku sedikit bingung tentang masalah fashionable dari Randy Kuca sendiri. Dia ini aku lihat ya, stylist dari head sampai di upper kepala ini masuknya ke Korean style. No. Iya, Oh, enggak. Dari aku dulu ngelihatnya Korean style. Oke, nanti saya jelaskan. Terus dari upper ke lower, dari bahu sampai ke pinggang, ini kayaknya dia stylenya malah ke Japanese. Japanese style. Nah, Japanese style dan Korean style. Itu apa maksudnya? Apakah Anda memang ingin memadukan antara Korea dan Jepang menjadi satu atau gimana? Gimana ya? Ya, Gini. santai. Ngopi dulu. Ini ngobrol santai. Saya akan jelaskan. Oke. Gimana? Pertama, aku penasaran. rambut kenapa seperti ini? Kenapa? Rencana 2021 itu saya gimbal. Gimbal. Iya. Gimbal itu maksudnya kayak Ya punya regi gitu ya. Oh, Iya. berarti nggak dimandi-mandiin tuh rambut. Oh. Nggak mandi lah, boy. Enggak lah. Mandi. Yang regi itu kan biasanya yang kayak zaman-zamannya Mas Surip, zaman-zamannya Tagendong. itu, Tagendong itu kan, itu katanya enggak. Kan ada hairspray khusus gimbal, Pak. Ada ya? Ada. Saya Bisa kira- disiram doang, tapi jangan dikucek-kucek. Kalau dikucek-kucek kusut. Oh, Saya oke. sebelum ingin ke sana itu riset terlebih dahulu. Oh, Saya nggak mau kepala saya itu dipenuhi oleh kutru-kutru. Kutru. Iya. Kutru. Jadi Ada. kenapa Atas Korean style? kenapa bawaannya agak ke Japanese? Saya seorang otaku. Saya sangat Oh. suka baca komik Jepang. Otak. Terutama One Piece. Dulu senang Naruto, tapi karena ceritanya Nggak etis lagi. nggak etis lagi Nggak, untuk nggak. dibaca dan untuk ditonton animenya, jadi saya akhirnya menemukan Tambatan Hati yang terbaru, One Piece. Yang dulu grafisnya itu saya hina-hina. Sekarang malahan ke sangat. office-nya ya. Ichiro Oda itu. Luar biasa. Kenapa nggak ke? Kok gue yang ditanya-tanya ya? Iya kan ini kan ngobrol santai. Ngobrol kan iya berarti sih. berdua iya. ngobrol. Iya kan Saya gantian. Iya, saya konten ini bukan interogasi orang. Iya, kalian tanya jawab dong. Iya. Ini kan ngobrol. Kenapa nggak ke Goku, Dragon Ball atau Goku itu makin gak jelas. Ini apa namanya? Detektif Conan. Detektif Conan. Itu menurut saya pribadi Detektif Conan itu nggak mungkin ada endingnya. Terus nontonnya itu ya Conan lah pasti memecahkan masalah. Ya betul. Nggak pernah kalah. Dia cuma kalah sekali, badannya jadi kerdil. Sudah. Itu di awal cerita juga ya. Terus juga anime-anime lain tuh nggak sekompleks One Piece. Wow, jadi sekarang udah jatuh hati bener dengan One Piece. One Piece ya. Mugiwara no Ruby. One Piece itu yang
Ya pakai karet. Tapi iya itu kan nggak nggak apa namanya, nggak sesuai dengan keadaan nyata sih sebenarnya. Jauh Iya. juga dari cerita nyata ya. Iya. Kau kenapa bisa suka? Sebelum itu saya tanya dulu balik ke Anda, ngapain Anda pakai baju Spider-Man terus? Iya, aku nggak tahu. Padahal saya ini fans berat Venom loh. Iya. Kalau ini untuk superhero ke western ya, ke Amerika. Kalau saya pribadi itu lebih suka ke villain, sosok penjahat. Oh, villain. Saya lebih suka penjahat daripada superhero. Oh. Soalnya kalau penjahat kan masyarakat bumi ini mendukung dia, ya kan? Dan di setiap chapter dia pasti menang. Sedangkan penjahat itu solois. Oke. Mereka berusaha sendiri, tapi OP, overpower. Tapi ada nggak yang kamu sadari dari video superhero itu? Ya, sebenarnya kenapa aku sama juga suka yang bad ya, yang jahat ya. Kenapa? Karena memang yang jahat itu menurut aku lebih bagus daripada yang hero-nya. Sama. Karena perhatiin aja, setiap superhero yang lahir itu nggak ada yang dia dari kemampuan. Oh, gue kirain setiap yang lahir itu nggak nangis. Bukan, maksudnya gini, ada yang digigit laba-laba terus jadi laba-laba, ya nggak? Digigit moli jadi moli. Ya, jadi moli, ya. Jadi yang semacam di gagal ada eksperimen terus tiba-tiba jadi superhero. Oh, kayak ya. Sedangkan yang kalau villains tadi memang bener-bener jadi awal udah jahat, memang dari karakternya dari Joker kayak seperti itu kan. Oh, Joker itu keren. Dan dari versi kartun Joker itu sudah keren. Kenapa suka Joker? Kalau disuruh pilih? Joker dia bukan penjahat miliarder, penjahat kaya bukan, ya kan? Dia terus Joker nggak punya kekuatan super. Tapi orang baik malah mau ikut ke dia gitu. Batman Bruce Wayne kan orang kaya, Iya. pinter, ya kan? Tapi Joker dengan tangan kosong bisa ngelawan, itu kan hebat, Iya. kan? Kayak kuda catur kan, di kampung bisa jadi YouTube yang kualitasnya banyak di. Ini dibayar kalian, bayar semua ini. Oh ini kayak di dahsyat itu. Benar, kalau ada yang bagus langsung. Apa sebelum kopi? Banyak. Enggak kok kita malah bahas superhero. Iya, itu Saya ini ingin sekali mengorek-orek boleh. tentang Anda supaya penonton itu tahu tentang kehidupan Anda. Anda seperti menutup-nutupi masa lalu Anda. Tentang kegagalan berumah tangga, kegagalan dalam band. Nggak ada ditutupin. Jadi kalau seandainya kegagalan rumah tangga itu mungkin ini ya mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mau menikah. Mau gagal? Enggak, jangan. Maksudnya ini berbagi. Oh iya siapa? Cukup saya aja yang gagal, kamu jangan. Terima kasih. Jadi pilihlah pasangan hidup itu yang menyupport Anda nge-YouTube. Enggak, bukan. Jadi ada dua aja yang buat teman-teman kecer ya bener ya. Yeah. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, sebelum kalian menikah pastiin dengan dua hal yang kalian dapat. Yang pertama itu restu dari ibu, karena pilihan restuan dari ibu itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian ke depan. Dan yang kedua, jangan pernah memilih pasangan yang tidak sejalan dengan kita tapi dipaksain. Oh. Ada kan? Iya, benar. Karena something aja. Misalkan aku suka sama seorang terus karena sama hobi sejalan udah bisa dibilang cocok, nggak bisa. Jangan karena dia babat bibir bebeknya bagus, cantik, Iya, seksi, teteh besar, mata gede, kan? bahan nol, badan hebat otak nol, Iya. nggak bisa. Gitu. Kalau diajak main selalu di atas. Oh iya. Lihat aku ingat dulu ya. Oh ingat dulu. Anda memulai YouTube itu di usia yang sudah tidak Tua, gitu aja udah langsung. ya. Anda sudah tua di YouTube. Ya betul. Nilai jual Anda itu sangat kecil kan Iya. untuk berhasil untuk menjual ke masyarakat itu kan Betul. sangat sulit ya kan. Why? Kenapa Anda tetap ingin nge-YouTube? Iya karena satu-satunya yang aku pegang di situ karena keyakinan. Tapi kayaknya kalau dari kacamata gue pribadi sih, untuk orang-orang seperti kita yang memang dari awalnya itu suka di panggung, Ya. suka dilihat sama orang lain, Ya. pengen banget terkenal,
Walaupun meskipun udah bangkotan, udah kayak kakek masih juga. Iya, itu pengen tadi. Makanya kita tuh ada suatu keyakinan. Iya. Di mana suatu keyakinan itu yang kita yakini itu bisa. Sesuatu yang menurut kita bisa pasti jadi. Ya itu. Kalau dilakukan. Iya, kalau dilakukan dilakukan. gitu. Jadi sama aja sih kalau seandainya kita ada visi tapi nggak ada aksi sia-sia. Ada aksi nggak ada visi juga sia-sia. Iya. Jadi kedua harus seimbang sejalur jalan. Itu sih sebenarnya. Kalau masalah umur sih aku bilang kalau untuk nge-YouTube Umur adalah cuma sebuah angka. iya, jadi pasti ada lah yang suka sama video kita gitu. Iya. Ya, walaupun kita udah umur gini, udah Nggak menafik jokesnya nggak menarik Iya, jokesnya udah mulai bapak-bapak. Iya, jokesnya udah mulai 18 plus atau segala macam, tapi aku yakin kok. Yakin ada aja yang suka gitu. Ya, Anda kan bapak-bapak. Iya, Pak. Sampai mau jadi bapak-bapak. ya. Oh, bapak. By the way, emang dulu pas dengan mantan nggak punya momongan? Belum. Kenapa? Nggak tahu. Dia yang mandul berarti. Nggak tahu juga. Aku Iya, bisa dia, yang mungkin ini. mungkin dia lagi bermasalah kesehatan. Oh, mungkin. Itu berapa lama sih dengan yang pertama? 1 tahun. Loh, ternyata sesaat, bro. Buh, 1 tahun bukan waktu yang singkat. Singkat lah. Kuda catur aja udah jalan setahun belum ada tes itu nggak kelar. Udah dia curhat malah. Subscribe dong. Iya, yang lu baru subscribe. Iya. Tapi bener loh, setahun itu bukan waktu yang apa ya? Bukan waktu yang singkat sih setahun. Karena jam, detik dilewatin Dengan Itu- percekcokan terus. Oh, enggak juga. Enggak. Justru nggak ada percekcokan. Oh, berpisah dengan damai. Iya, Perang dingin. enggak juga. Jadi kita ada something yang buat kita berbeda pendapat. Ternyata kita memilih untuk jalan masing-masing. Ya udah gitu aja ngomong. Kemarin ketemu juga Sama dia. mantan istri sama istriku ketemu. Tapi say hi, Hai. no problem. No problem. Nggak ada masalah. Wabar ya. Berarti kalian itu orang-orang profesional. Iya, memang. Tapi Super sekali. wah, Untuk mantan istri, iya. apakah dia sudah memiliki suami lagi? Menurut informasi yang terkini, wih, Apa? Ngomong Pak, anak rokok. ngomong baik susah ya. Generasi sekarang kan terlihat menyedihkan di mata kita. Generasi TikTok, guru, TikTok ya, TikTok, TikTok. Likey, mereka rela untuk pansos itu mempermalukan diri Iya, sendiri. demi mendapatkan Iya. apa sih namanya? Padahal kan banyak kan yang bikin TikTok itu yang bagus, Banyak, yang informatif. Kenapa banyak. sih nggak kayak gitu doang? Nggak kayak gitu aja. Nggak menjual. Oh iya sih. Iya, dia kan menjual. Konten-konten kuda catur aja nggak menjual karena nggak ngikutin zaman. Tapi ada keyakinan kan? Ada keyakinan. Berhasil Ada pasti, keyakinan, hati-hati. insya Allah. Bahan bakar kami itu support dari penonton. Ya betul, dari para kecer ya. Ya. Wah kecer-kecer. Pokoknya, pokoknya kalau menurut aku sih dari konten dari kuda catur ini, wah luar biasa ya. Luar biasa. Termasuk apa ya, yang aku bener-bener takjub. Salah satu kontennya itu film pendek ya. Film pendek yang judulnya itu Segitiga. Gak tahu itu kayaknya kalau dibikin jadi film Layar lebar. itu wah itu pasti dengan konsep yang segitu aja yang kalian buat jadi video pendek itu udah banyak sekali penasaran dalam video itu sendiri, udah penasaran. Kasih 2 kali loh tadi pas kita ngonten di kafe dipuji, ini dipuji aku lagi. benar-benar apresiasi soalnya apa ya, nggak tahu aku susah buat, aku juga pernah buat film itu bukan main susahnya, Sangat. bukan main, tek selama seminggu syuting, selama 2 minggu syuting, jadinya cuma 2 menit. Malah syuting 3 jam itu cuma dapat 9 detik. Masya Allah kan? Jadi itulah tadi mungkin oleh karena orang nggak tahu banyak dalam proses pembuatan film, jadi orang-orang anggap apaan ini. Padahal orang Di dislike, dicemooh, orang padahal nggak mereka nggak tahu prosesnya gimana. Makanya itu banyak nonton yang namanya video pendek, film pendek, kalau belum tahu cara buatnya nggak usah kasih dislike dong, nggak baik gitu. Tapi video ini pasti di dislike. Loh kenapa? Pasti. Aku aja dislike. Dislike video kamu? Iya. Yang mana? Enggak, ada maksudnya gini. Oh,
Oh, Anda bakal video ini. Anda tidak menyukai diri Anda sendiri? Enggak dong. Anda tidak bersyukur, Pak? Jangan. Iya. Kalau ada orang yang mengejek kita dengan kata-kata jelek, itu berarti dia mengejek buatan Tuhan. Bener kan? Sektor sekali. Iya. Sering kan, wah jelek kau nih. Nah, karena itu udah menghina buatan Tuhan. Nah, walaupun kita yang bikin konten, tapi kan itu ilhamnya dari Tuhan. Iyalah, Mereka Tuhan yang ide. Iyalah. Kasih ide tuh. Ini Emil, ide Iya. untuk kamu makan-makan ya. Makan-makan jauh. Iya benar, semua itu dari ridhonya Allah pasti. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau seandainya kita nggak ada ridho, tiba-tiba kita mau syuting gini ada malaikat yang tiup trompet, habis lagi. Oh, kirain ada adiknya Rido datang. Oh, bukan. Apa lagi nih? Tanya lagi dong. Tanya lagi. Tanya apa ya? Awal konten di mana, Bang? Ya ngapain? Kenapa kontennya itu makan? Why makan? Kenapa nggak yang lain? Anda kan punya basic di musik, punya basic di panggung. Kenapa nggak konten tentang musik atau konten tentang organ tunggal? Ini. Iya, kenapa? Enggak ya. Why? Alasannya pertama itu, aku ceritain dikit ya. Oke. Jadi gini, pertama kali aku tuh kenapa dapet ide makan. Jadi waktu itu kan sempat bingung. Apa sih buat konten apa ya dengan YouTube ini, buat konten apa? Tiba-tiba waktu suatu pagi sarapan diajak istri makan. Istri saya itu lagi nggak nafsu makan. Nafsunya sama saya. Istri yang mana, Bang? Enggak, yang baru. Itu bermasalah lagi. Ditanya lagi. Bukan lah, jadi dia tuh mau makan, nggak langsung makan, jadi makan. Lihat aku makan. Dia lihat aku makan, jadi dia buat. Ngewek Bang gitu kan? Enggak lah. Enggak. Itu kan di film aku yang di Sugiono. Wow. Main di Jepang, boy. Orang Jepang masih tahu. Nah. Iya. Jadi begitu lihat aku makan, katanya kayaknya lihat gue makan tuh bikin orang nafsu makan. Oh. Jadi di videoin, dicoba, terus dikirim ke di share sama grup keluarga lu, ternyata responnya buat orang lapar. Oh. Akhirnya kita coba. Sebenarnya awal pertama video itu bikin video konten itu berdua sama user. Memang buatnya konsepnya berdua. Oh, jadi berarti Dua host. iya, Dua host. Sekarang jadi satu host mungkin karena orang jijik sama user makan. Enggak, memang ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi pertama kali waktu mau pergi ke mana? Pedamaran ya. Jadi pertama kali itu konten di Pedamaran, bakso viral. Kemudian ternyata waktu malam paginya tiba-tiba si user ini wajahnya cemberut, galau. Ada masalah ternyata sama pasangannya, nggak tahu ada apa kan. Jadi hamil mungkin. Mungkin juga sih, aku nggak Cari tahu. obat sitotek kan berdua. Iya, mungkin juga, atau oleh karena kebanyakan pakai lintah Papua kan, nggak tahu juga kan. Jadi maksudnya di tangan, di tangan, capean gini kan, aduh. Tanganku membesar. Iya, membesar sebelah kan. Kayak Popeye. Tangannya ngaceng gini. Gini, nggak bisa lepas. Terus? Jadi kemudian begitu ngelihat face-nya nggak cocok buat di kamera, daripada kita ngambil resiko, akhirnya kita diskusi sama user, bilang aja, jadi untuk konten satu ini sendiri aja lah dulu. Jadi dia yang main kamera. Awalnya nge-vlog jatuhnya. Akhirnya dia main kamera. Ternyata begitu nge-upload 2 hari langsung 5.000 ya. 2 hari langsung 5.000 yang nonton. 2 hari? 2 hari. Wow. Jadi untuk bentar nih, untuk kalian ya, kalau kalian ini asal kalian tahu ya, untuk memulai YouTube mencari 1000 viewers itu sulit, sangat sulit. Ya. Mencuri pandang dari penonton itu sulit. Mencuri perhatian itu sulit. Mungkin waktu itu gini ya. Kebetulan waktu itu memang YouTuber juga belum banyak keluar. Iya benar. Jadi di Pedamaran juga belum ada. Jadi heboh saat itu ya. Jadi heboh saat itu kami nge-vlog di situ, di-upload 5.000 yang nonton, dan yang datang itu luar biasa, membludak sampai jalan setapak itu ya, sampai mobil penuh nggak bisa lewat lagi.
dan dimarang sama kepala desanya karena membuat macet segala macam. Itu yang datang paling banyak dari Lampung dan Linggau. Wow. Hanya pengen cobain yang namanya bakso viral kemarin. Berarti algoritma YouTube Anda itu luas, Bos. Iya, kita nggak Ya tahu kan? juga kan. Sampai ke server provinsi lain, Ya. ke kabupaten lain. Justru yang datang itu kita nggak tahu. Justru kita nggak tahu itu kejadian itu. Jadi kabarin sama yang punya owner itu, dikabarin bahwa keadaan sekarang udah udah rame, betul-betul rame yang datang sampai dari Linggau, dari Lampung, yang paling banyak dari Lampung datang cuman buat nyobain yang namanya bakso viral yang aku makan itu. Sampai dibilang itu baksonya Emil Gemil ya, bakso Emil Gemil ya, dibilang gitu. Sempat dibilang gitu. Iya. Akhirnya wah. Pokoknya itu kan kita kan udah dengar nih, belum langsung dari mulut Anda sendiri dan penonton juga belum tahu. Anda harus bersyukur dong soalnya. Iyalah, pasti itu. Pansosnya channel Anda itu di situ. Betul. Algoritmanya itu mendukung Iya, Anda dari awal sih emang ya. Iya. Dari awal udah. Memang sih kalau kita buat konten itu untuk di YouTube itu mencuri algoritma, mengalahkan algoritma itu paling susah. Mungkin karena waktu itu memang nggak ada YouTuber yang keluar makan-makan di situ ya. Jadi subscriber tuh begitu kita ngupload langsung 5.000 langsung dapat 700 subscriber saat itu 2 hari itu. Jadi luar biasa. Sesuatu yang kita kita jalanin itu pasti ada sesuatu yang keberhasilan suksesnya untuk kita juga. Amin ya robbal alamin, semoga. Buat Buca juga gitu. Aku Amin, yakin ya kok Allah. konten ini. Wah, Buca kalau seandainya terus-terusan, wah gila nih. Kasih tahu penonton kenapa Anda pakai baju Spiderman. Oh iya. Tapi sebenarnya ini kesalahan yang nggak disengaja. Jadi jatuhnya itu mungkin salah satu yang buat viewer meledak di awal itu karena memang kostum. Spiderman Ini yang mau pakai. Spiderman makan di Bedamaran gitu. Iya. Jadi anak-anak banyak suka. Iya sih, anak-anak suka, tapi orang-orang seperti saya itu kenapa Spiderman? Jadi awalnya tuh pertama sekali aku tuh pesen bajunya Goku. Jadi aku pesen baju Goku Dragon Ball. Aku pesen tuh yang warna orange ya, orange yang ada itu ya, Kamehame apa namanya? Nah, jadi aku pesan itu karena biar ngeliat menarik aja, karena rambut aku juga kan berdiri bisa dikuningin nanti kan, jadi kayak semacam Goku kan, ada semacam karakter. Loh, kenapa Anda ketawa? Nggak gini, kalau seandainya konsep itu yang dipakai, sumpah demi Allah mungkin channelnya nggak akan laku. Iya. Ngapain pakai baju Goku, rambut kuning gitu? Alah jangan makan Jo. Itu pasti dislike-nya banyak. Serius. Makanya tadi Itu di mata saya Iya. pribadi Anda itu tidak menarik sama sekali. Ya. Ini Goku kan. Makanya mungkin tadi Allah tadi Goku saya buncit. berapa tahun kemudian. Iya. Goku kok buncit, Goku itu kan atletis. Kamehameha. Iya. Bukan makan Jo. Iya, emang awalnya kayak gitu. Oh, jadi pembukanya makan Jo. Ya, betul ya. Maksudnya gitu ya. Oh. Jadi konsepnya memang kayak gitu. Sumpah cringe itu, Pak. Enggak, Pak. Iya, tapi benar memang konsepnya kayak gitu. Kunci, Dan- Pak. Kunci punya kunci. Terus Jadi memang konsepnya kayak gitu. Tapi yang ternyata saat hari kita masuk hari Minggu dan barang itu datang Jumat malam itu bajunya adalah Spiderman. oh, pesan baju jadi yang datang baju Spiderman. Ya, padahal pesan baju Goku yang datang ini, yang aku pakai sekarang. Kesalahan seller, Pak. Jadi salah seller. Aku bilang sama sellernya ini salah baju segala macam. Ya, minta maaf dia, tapi nggak bisa kita refund karena waktunya nggak sempat lagi. Harus Udah syuting. harus syuting, jadi udah kita paksain syuting. Responnya bagus dan aku ngabarin sama penjualnya itu soal masalah baju yang aku pakai sekarang dan jadi meledak juga di YouTube. Aku bilang, ternyata dikiriminnya lagi baju-baju yang Spiderman. Oh, dia endorse. Semacam di endorse sih enggak sih sebenarnya. Bajunya gratis. Iya, tapi dia enggak buat untuk promoin apa di Shopee, dia enggak. Oh. Dia hanya ngasih aja ucapan terima kasih. Oh, iya. Atau mungkin permintaan maaf ya. Banyak sekali ya keuntungan Anda ya. Iya, itulah tadi nggak sengaja. Nggak sengaja. Kenapa nggak pembukanya itu makan Jo? Itu kelebihan. Itu makanya pasti Anda lucu sekali Anda ya. Kalau menurut aku sih, aku sendiri tuh nggak suka yang namanya Spiderman. Nah, kok pakai baju Spiderman? Iya kan sengaja.
Oh iya sih. Iya, aku nggak. Kenapa saya bertanya? Saya diceritakan kalau tidak sengaja. Iya, aku jujur kalau aku kurang senang sama Spider-Man karena aku tuh paling nggak suka kartun maupun animasi yang dibuat di luar dari dunia nyata. Kurang menyukai. Susah, Pak. Iya. Susah kalau gitu. Oh, itu kan fiksi. Iya, emang fiksi, tapi aku arahnya kurang menyukai sebenarnya. Oh ya sudah. Jadi buat Anda berarti suka seandainya kalau film itu tentang babi ngepet gitu. Oh, itu kan memang ada di Jangan dunia horor ini. juga, Pak. Oh, Jangan superhero. Si Pitung. Apa? Si Pitung, mungkin ya, si Pitung yang masih logis ya kayak gitu. Jadi kalau seandainya si Pitung itu ada animasinya, Anda kenapa bawa golok? Enggak juga. Pakai branding itu. Iya, enggak juga. Macam-macam Jo. Itu sebelum mulai pantun dulu kan, Oh pantun iya tadi iya itu. iya bantu bagus tuh. Aku juga dapat ide nih. Apa? Jadi bagus ini pembukaan video ke depan mungkin kayak Oh, iya. pantun dulu kayaknya. Saya memberi feedback atas ide Anda tadi. Terima kasih. Tentang untuk dapat Ini penonton dibayar semua ini. Ya. Atur Bang. Selamat pakai Oh topeng iya, sama. nih kita kan ada komunitas nih, komunitas lebih kekeluargaan sih komunitas Iya. kan. Dan beliau ini itu membuat komunitas di kabupaten kita itu Ya. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ya, betul. mengumpulkan seluruh YouTuber, ya? youtuber yang ada di Ogan Komering Ilir dan dia adalah pemimpinnya. Oh, Dia benar. pencetus ya, terima kasih. Menyaksikan. Itu sangat membantu kalau tidak ada Yoki pada hari itu membuat acara meet up, mungkin Presatur sudah kolaps. Loh, Karena spirit saya itu sudah terkuras habis. Maaf saya udah dong. enggak gara-gara apa? Kemarin hampir. Nah, gara-gara Gimana ya? jenuh kan? Jenuh sih. Oh, jenuh. Memang survive di YouTube itu memang paling sulit. Wah, susah. Susah. Tapi pas ketemu dengan orang-orang yang sejiwa dengan Ternyata ada ya. ternyata ini mereka yang punya passion yang sama ya kan. Kok aku menyerah? Enggak tega ya. Iya, yang video Kuca itu yang sering dipuji-puji orang kok malah nyerah. Sedangkan melihat dislike mereka itu lebih banyak. Iya. Mereka tetap berjalan, Bertarung, ya. tetap bertarung dengan waktu. Jadi terima kasih buat Anda. Iyalah. Aku tuh Saya menyayangi Anda, Pak. wah, sama. Aku Iya. juga main Kita bukan homo. Nggak. Kita bukan homo. Aku sudah sembuh. Nah, Untung aku langsung sembuh kau. Belum mati. bahas apa lagi? Apa? Mati. Ada mati. Maksudnya tuh Amerika Style. Anda ingin menjuburi saya? Oh, jangan Pak. Pantat saya hitam. Sama dong kayak kameramen. Oh iya, Tanya dong. orang gendut Lo bukan? tahu? Kau bisa tahu dong. Kau bisa tahu. Oh iya, kok lo tahu? Iya, aku lihat. Kalian sering show off gitu kalau lagi berdua? Enggak juga sih. ACDC, Bang. Enggak sering. Oh, biseksual kalian? Enggak juga. Jadi, Mencicipi doang. Iya. berarti Anda sama dengan Joe Barber ya? Dan itu halang rintangan yang paling berat lah. Iya. Yang sering terjadi dan paling berat itu apa sih? Dan yang paling senangnya di mana? Oh, jadi suka duka. Suka dukanya. Iya, orang di luar dari tahunya tentang jadi video kita, itu paling banyak tahunya yang enak-enak aja ya. Tapi yang paling duganya itu paling banyak sebenarnya daripada senangnya. Oh. Jadi konten. Kasih tahu. Iya, waktu di Lampung pernah diusir ya. Yang pertama sekali kami pernah ngonten di Lampung, entah itu inget gak sih namanya? Resto ya. Jadi ada satu resto yang ada di Lampung, kami datang dan kami langsung diusir. Jadi belum sempat kita Kenapa diusir? nggak tahu, mungkin agak sensitif dengan YouTuber kali ya. Ada ya kayak gitu ya mungkin aja. Mungkin mereka takut dikritisi. Nah, mungkin Mereka trauma. Takut dijapu. Mungkin ada sebelumnya ya, sebelum kita konten kreator sebelum kita mungkin memiliki riwayat yang buruk ya terhadap resto itu. Coba kita nggak apa-apa. Terus kita juga pernah ya banyak sih ngalami yang namanya cekcok tentang masalah konsep Di internal. Jadi masalah konsep, terus kita juga sering berdebat kita harus kesini dulu, kita harus Itu sih bukan masalah sih. Iya, Bukan masalah. tapi itu menguras waktu juga. Dia menguras waktu, membuang waktu. Iya, mau waktu. Terus yang ketiga, hal yang terburuk pernah saya lakukan itu waktu ngelihat kameramen saya coli.
Serius. Waktu di Lampung Serius. itu kami itu ceritanya dapat penginapan. Kalau dia ada lo enggak kan? Penginapan gratis kan kita kan? Yang di rumah siapa itu? Adalah nama orangnya ya, yang di Wai Halim. Jadi ada teman di sana. Kita tuh Ikut coli. dengerin dulu, susah. Ya. Jadi kita datang ke sana dan kita tuh ditaruh di atas ya, di kamar atas bertiga. Aku, berempat ya? Berempat, aku, Isruk, sama si Minto, sama Yusa. Jadi begitu pas aku mau tidur ada suara cek. Sabun. Nggak tahu, makanya aku penasaran. Begitu buka, Wah! Ternyata Ada ikutan. Anda bercumbu dengan diri sendiri. ternyata saya. Hah? Ternyata saya. Enggak. Katanya Yusa. Enggak. Masa Anda nggak puas sama Nggak, yang Kan ada istri, Pak. Iya, maksudnya gitu. Jadi yang aku itu bukan bercanda, Oh, bercanda aja. Ya. Sebenarnya yang aku buat aku tuh jadi apa ya namanya tadi duka ya. Duka aku tuh Oh, lanjut yang tadi, oke. duka aku tuh yang ketiga melihat posisi Yuzan dan Minto tidur berubah. Ini kasur ya. Ini kasur ya. Ini kasur. Posisi pertama si Minto di sini. Ini kan tahu kan yang ranjang 2 tingkat, yang spring bed 2 tingkat bisa ditarik. Nah, jadi kan si Minto sama Yuzan di bawah. Posisinya yang paling dekat dengan yang di atas itu Minto dan sebelahnya Yuzan. Tiba-tiba saat malam datang, si Minto berubah ke sana dan si Yuzan ke sini. Berbah. Dua-duanya nggak pakai baju. Apakah yang terjadi? Bentar, ini dari sudut positif. Mereka kepanasan. Negatif, mereka saling TTI. Bener nggak? Ya kan? Jadi ada cerita lucu deh ya. Ini real ya, ini real. Yang tadi fake, real? Enggak. Oh, itu tadi berarti yang tadi itu masa konspirasi. ya, itu konspirasi. masih belum jelas ya. Ya dan akhirnya gini yang aku jadi kan kami selama touring food ke Lampung, kebetulan kita minta ikut juga di situ. Jadi waktu di jalan kita tuh bercanda. Tuh si Yuzan ini dia ngomong lo, hati-hati jangan deket-deket lo. Bercanda. Biasa kan kita bercanda. Tiba-tiba begitu kita sampai udah di Lampung udah selesai konten, malam sekitar jam 11 kita tuh dapat hotel 3 kamar ya. 3 kamar dan si Yuzan sama si Minto 1 kamar. Ceritanya. Tau kan kasur spring bed ya. Si Yuzan tidur, si Minto di ujung hampir jatuh karena ketakutan akan diapa-apain sama Yuzan. Enggak gini. Gue percaya sama Minto. Iya. Orang gini, gue bentar. Minto itu Minto itu yang saya tahu Minto itu orang yang melihat dengan jelas baru mengambil keputusan. Ya kan orang yang berhati-hati. Berarti Anda sudah play in action, bro. Anda sudah hampir melakukan, jadi dia ketakutan. Iya kan? Enggak. Tidak ada aksi, tidak ada respon. Iya. Ya kan, Coy? Mungkin gerakan kau tuh mungkin agak body ketengah ya. language-nya kan. Agak ketengah. Di balik makanan, kalau orang menganggap ya semua emang. Iya, itu kan bercanda. Itu kan di kaum Anda. Iya. Dua mungkin itu kecil kan. Jadi ya kalau udah kerja itu biasa banget. Kapan-kapan Kalau kita tidur di ranjang kan biasa kayak gini biasa kan. Ini tuh Oke. sampai akhirnya pas udah di ujung saat ini tidur di bawah gitu. Tidur di bawah ya. Gini. Berarti nanti yang duduk di sini dia memintu. Nah, Gua di sini sendirian, mereka harus klarifikasi. ajak ngos-ngosan. Setelah Ya. video ini, teman-teman setelah video ini bakal Anda lihat harus ya. klarifikasi. Ada Kenapa klarifikasi. posisi tidur Anda itu berubah? Satu. Ya. Terus kedua, apa yang terjadi di kamar hotel? Iya. Kamar hotel apa sih? Tadi kan dia ngomong itu dari sudut pandangnya dia. Ya. Oke, kita terima. Tapi kita belum ada jalan tengahnya. Ya kan? Dari Minto seperti apa? Iya, betul. Pasti ada something wrong. Nggak mungkin sesuatu nggak terjadi. Soalnya setelah pagi itu, dirimu itu sama Minto senyumnya bahagia sekali. Enggak serius. Begitu dia keluar, ceria Anda sekali. sudah memasukkan mayones Anda ke dalam gerbang kehidupan Minto pasti.
Iya kan? Bener kan? Terus kalian ngapain di depan balkon berdua? Malam-malam. Di balkon berdua di luar malam-malam sebelum masuk kamar. PDKT. Oh, itu saya Mungkin dia nanya kan. Hah? Apa semi dulu Pak? Oh, foreplay. Overplay. Manasan dulu. Itu boleh tuh. Jadi bakal kita angkat nanti Iya. di next video klarifikasi antara Yuza dan Mito apa yang terjadi di kamar hotel itu dan posisi mereka tidur di Wai Halim kenapa bisa berubah. Nggak mungkin dong, misal kalau Yuzan dia di sini dan Mito di sini pasti ngemagunin dong. Benar. Nggak mungkin aku pindah di sini. Tiba-tiba aku sana aku sini nggak mungkin. Pasti pindah dong. Nah selama Saya pindah bukan itu, celana dan nah apa yang terjadi? Soalnya pasti seru kan. iya, oh iyalah. Sama cowok. Soalnya waktu itu kecil. Enggak, dia waktu itu pas turun tangga, pas mau pulang, itu kayaknya, aduh kok gini banget itu. Oh, berarti mereka saling tusuk. Iya. Kayaknya memang harus didatengin tuh dua untuk klarifikasi. Aduh, dunia ini. Bener. Sedih aku. Awalnya dari bercanda. Oh, bercanda. Iya, akhirnya. Iya. Akhirnya hati mereka bertemu. Iya, tapi di depan kita mereka tuh kayak Kelamin dan saluran pembuangan mereka. Wow. Ya Allah, pas dicabut itu keluar sambel. Pas dicabut keluarnya itu lapa-lapa. pocok ubi. Aduh, kan sama-sama food vlogger. Iya, Pasti- tapi itu real. Oh, sayang kok ada gorengan. Gitu. Iya, itu real. Dan yang Banyak aneh, minyak. dan yang aneh lagi, si Minto sama si Yuzan dipindahin tempat dia nggak mau, tetap mau di belakang berdua di mobil. Oh, saling pegang. Ya nggak tahu juga sih. Itu kan istilahnya si Joe Barber. Oh, Suka pegang. suka pegang. Iya, nggak tahu juga sih. Bagusnya klarifikasi aja lah, daripada nanti jadi masalah. nggak Saling tahu. mainin biji. Diselentik-selentik. Biji kau kencang, kan? Biji kau kencang. Saling. Aduh. Ini baru obrolan ngos-ngosan ya. Ini baru ngos-ngosan ya. Ini baru ngos-ngosan. Ini ngos-ngosan apa ngosip? Salut lah buat kalian yang suka ngos-ngosan sesama cowok. Udah, buat kali ini ngobrol bareng, ngos-ngosan bareng Emil. Sampai sini dulu. Oke. Kayaknya banyak sih yang mau kita obrolin, Iya. tapi mungkin videonya jadi terlalu panjang. Ya, nanti aja kita Jadi mungkin kita next simpan aja. dulu next. Tapi Soalnya aku- kita bakal mempertemukan dua story Iya, ini. aku bener-bener mau pengen klarifikasi itu penting loh. Hmm. Karena menjadi pertanyaan aku dan teman-teman yang ikut waktu tur. Pastilah. Mereka nggak mau. Kita sini pun bertanya-tanya. Iya, mereka nggak mau bertanya. tapi Ini mereka konspirasi. menyampaikan. Iya. Mengalahkan konspirasi bumi datar. Kalau seandainya mereka terjadi gelembung salah satu mereka terjadi gimana? Siapa yang tahu? Ambil Iya bisa jadi sih. Ambil ya. Ya kan mereka nggak mungkin hamil. Heeh. Iya. Iya sih. Berak darah iya. Iya. Oke, sekian dulu dari Dan apa? ini buat teman-teman dari apa Kuda Catur juga. Ya terima kasih banyak udah ngundang ke sini, meluangkan Sama-sama. waktunya. Terima kasih buat tim Kucah. Weh. Terima kasih juga buat tim Emil-Emil yang sudah siap datang ke sini, Oke. bersedia datang ke sini, Yuzan. Oke, siap. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman Kucah. Buat para penonton video Kucah, jangan lupa terus stay di sini dan share video Kucah sebanyak-banyaknya ke seluruh muka bumi ini. Agar kenapa? Agar di Oki ini orang tahu bahwa di Oki ini ada yang namanya manusia-manusia yang super kreatif. Wah. Terima kasih. Bisa aja boy. Untuk para pemerintah setempat juga, Ya. para wakil kami dan Bapak Bupati. Ya, kami ini rakyat, Anda itu wakil kami, Pak. Iya. Tolong support kami, Pak. Jadi di sini Pak, aku sebagai YouTuber dari Palembang juga Pak, aku hari ini main ke Srigeni ya. Ya. Main ke Srigeni Pak. Di sini ada para manusia-manusia yang super kreatif Pak. Ini butuh support yang namanya dari pemerintah agar bisa terus melaju ke nasional membanggakan nama Oki. Wah, Oh, mantap. tujuan kita internasional. Tujuan kita internasional. Dulu. Oh, iya.
Iya sih. Step by step. Ya, sama-sama aja. Amin. Mantap. Oke, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, makan-makan yuk.